Pisahkan antara turunnya daripada mengangkatnya untuk i'tidal. Ya. Nah, itu diantara yang disebut namanya dengan tumanina. Jadi kalau kayak tadi itu orang itu juga dianggap tumanina. Ya. Itu rukunnya yang keenam. Insya Allah kita lanjutkan lagi di bulan Ramadan. Ya, untuk Ramadan karena panjang pada bahasa yang kita ya, secara cukup ya. Tadi kita bahas tentang masalah rukuk, yang kedua adalah at-tumanina. Yang berikutnya nanti kita akan bahas tentang as-sabi, yaitu i'tidal. Ya, sebelum kita tutup, mungkin ada yang bertanya. Ya, masalah akan berikan. Ya, coba juga. Nanti ibu yang bertanya kali. Gak ada. Silakan Pak Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti masalah waktu berjamaah. Kalau kita sekolah sendiri, mungkin biasanya di beberapa masjid itu disediakan sutra ya. Sutra. Ya, ada. Kita sholat tapi kalau kita berjamaah, kalau misalnya sholat dulu berjamaah, ada orang yang melakukan kita apapun itu bolehnya, karena misalkan orang yang melakukan karena dia buang angin atau apa, dia membatalkan sholatnya. Kalau dia tetap di situ kan juga kasihan juga nih, dia melanjutkan sholatnya. Jadi dia lewat depan kita ini. Nah itu pertama tuh. Lalu yang kedua, kalau kita sholat berjamaah, taruhlah kita sebagai makmum gitu tadi. Kita lihat dapetin satu dua orang imam sama makmumnya. Kalau tadi pasti kita lihat ya. Di kaki depan kita nempel tujuannya imam. Kita sebagai jamaah yang kedua udah mundur, tapi dia nggak mundur. Tapi nggak mundur. Itu gimana kan? Kalau kita di belakang imam sendiri juga terbuat salah. Mungkin kalau space-nya ya sholatnya itu terbatas kayak di mall-mall atau di lantai basma itu kan kecil sekali, mungkin bisa aja gitu. Mungkin aja. Iya, tapi kalau space-nya terbatas, maka kita sendiri kalau space-nya besar, kita sendiri di belakang imam. Karena imamnya kita ini nggak mundur gitu. Ini gimana kan? Atau itu bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang pertama tadi itu kayak bagaimana itu kalau seandainya orang melewati di depan orang yang sedang sholat, ya itu jelas larangan oleh hadis ya. Nabi Alaihi Wasallam melarang itu. Bahkan kalau seandainya tadi orang itu tahu ya tentang haraman dia melewati orang yang sedang sholat, itu dia lebih bersedia berdiri menunggu selama 60 tahun. Mata demikian, ini memang itu larangan yang sangat keras tuh. Jadi jangan coba-coba gitu. Nah, ketika orang sholat kita ada di depannya sambil lewat atau menonton aktivitasnya. Lalu bagaimana kalau seandainya kita kadang sholat berjamaah, salah satu di antara makmum ada yang batal sholatnya, ya apakah kemudian dia harus keluar untuk untuk mengejar jamaahnya atau tidak? Ya, karena kalau seandainya dia keluar, dia mau ngapa kan harus melewati itu. Ya sah orang yang sholat. Ya, itu bagaimana? Nah, syariat melihat di sini, ulama fikih melihat di sini. Ya, kalau ada celah untuk dia keluar, silakan dia keluar. Tapi kalau seandainya nggak ada celah dia untuk keluar, maka yang terbaik dia diam di sini. Setelah menunggu setelah selesai sholat, baru dia keluar. Dia berwudu, kemudian dia bisa berjamaah nggak bisa cari yang masuk di belakang masih ada, ya itu solusinya. Kalau dia mungkin untuk keluar misalnya di sini nih, jamaahnya nggak sampai nggak sampai padat keluar nih ke teras, dia masih bisa keluar. Tapi kalau seandainya dia tengah-tengah begini, nggak mungkin kan dia keluar pakai yang bagus dia duduk. Urusan malu atau nggak malu itu bukan urusan hukum, itu urusan kepribadian namanya. Ya, lagi apa yang mesti malu? Jujur mendingan ketahuan kan emang saya batal gitu. Ya, emang saya batal seperti itu. Kalau
dia nggak itu namanya dia gengsi. Kayak imam melakukan kesalahan dalam sholat itu batal. Terus imam mesti maksain gitu. Imamnya dosa itu besar itu. Makmum sih nggak tahu. Imam betul diam. Ya, makmumnya nggak tahu. Ya, makmum kan nggak tahu. Imam malu dia gengsi. Terusin aja sholatnya. Makmum sah, imamnya ya nggak sah. Tapi bagaimana hukum imam itu? Dosanya besar. Nah, makanya ada fungsinya itu di dalam imam itu betul. Ketika imam batal, ketika keluar, kemudian masuk ke tempat itu kan faedahnya begitu. Kita begitu. Ya. Kalau nggak ada itu kesian difotokan gitu. Kesian gitu. Makanya kesian begitu. Itu diantaranya. Jadi kalau memungkinkan keluar, silahkan keluar. Tapi kalau nggak mungkin, nggak bisa, lebih baik dia diam di situ. Ya. Karena apa? Karena larangan itu adalah larangan yang keras sehingga dia bisa dilanjutkannya setelah bisa sholat dia keluar. Lalu kemudian dia bisa juga melakukan sholat berjamaah dengan yang di belakang, yang paling belakang. Bisa dilakukan itu. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau seandainya ada orang yang sholatnya kondisi kayak tadi itu? Ya. Saya bingung juga ya kadang-kadang melihat yang mohon maaf yang modelnya begitu sholatnya bingung juga. Bingungnya begini. Karena kalau seandainya ada salah sedikit dalam dalam pergeseran kaki, itu bisa menjadi tidak sah antara imam dengan makmum. Karena ada syarat di antara syarat dalam iqtidah namanya babul iqtidah. Bab di dalam menjelaskan tentang iqtidah yaitu antara imam dengan makmum. Ada syaratnya. Jadi syarat antara imam dengan makmum, ya imam harus lebih depan dibandingkan makmum. Salah satunya antaranya. Ya. Nah, walaupun misalnya hanya sebatasnya dikit gak jauh, tapi kalau terlalu dekat, ini yang dikhawatirkan nanti ketika dia lagi rukuk atau lagi sujud, ya itu yang lagi dikhawatirkan. Nah, ya, kalau sujud bisa jadi nanti antara kaki dengan kaki imam itu, kaki makmum dan imam bisa sama. Bisa sama. Nah, makanya agak sedikit jauh ya batasannya itu apa? Batasannya antara imam dengan makmum. Kalau seandainya dia sholat di rumah, ya, jadi tumitnya makmum itu jadikan ujungnya tumitnya apa namanya? Batunya mana? Mata kaki imam jadikan ujungnya makmum. Nah, ujung jari kakinya makmum. Jangan terlalu ini. Ini kalau ini bisa kalau rata sama dan itu dilakukan berulang-ulang bisa batal sholat. Karena mau ada posisi imam dan makmum. Ya. Atau jangan-jangan dia bukan makmum, sekretaris imam. Jadi nggak ada beda dia begitu. Makanya ada imam dan makmum karena harus ada bedanya. Harus lebih dulu. Gitu. Ya jadi dalam ulama-ulama Syafi'iyah itu jarangnya kayak gitu. Jadi dia boleh dekat, tapi dengan catatan jangan terlalu itu hampir sama. Nah, tapi ujung jarinya makmum, ujung jari kakinya makmum itu berada di telapak di mata kakinya si imam, ya itu yang aman. Karena ketika dia nanti rukuk, ya atau sujud, ya, itu nanti bisa berbarengan kalau seandainya dia terlalu dekat, gitu. Ya itu diantaranya. Terus bagaimana tuh kalau kemudian kita ada colek-colek? Dia nggak perlu untuk juga. Dorong aja. Dia nggak paham lah. Ya, namanya dia nggak paham. Kalau ruangnya masih memungkinkan dia untuk mundur, ya mundur harusnya. Karena memang apa namanya kaifiyahnya aturannya begitu. Ya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidina Utsman itu
nanti batal pas sujud. Makmumnya langsung jadi orang tentara ya, secara perang gitu. Jadi ada caranya gitu. Namanya bab istiqlal dalam fikih kami sebutnya. Bab pergantian imam. Saya pakai gitu. Jadi kalau dia nggak mundur bagaimana? Ya udah biarin aja. Masa kita mau tarik mundur kan nggak mungkin. Ya. Mungkin yang di depan itu takut kali. Kalau seandainya Pak Rijal kalau dia mundur nanti dia takut Pak Rijal yang maju. Dia takut begitu. Jadi kalau seperti itu semuanya kita sholat sendiri tapi. Gimana? Kalau seperti itu pada seperti kita kemarin sholat sendiri begitu. Karena bilangnya enggak. Karena ada jarak. Kalau masih dalam satu tempat itu ada jarak antara imam dengan makmum itu masih dianggap enggak sendiri. Ya. Ada yang enggak sendiri. Kecuali kalau memang sudah rapat ini apa namanya soft, baru dia berdiri sendiri, itu dianggap ya sholat sendiri. Tapi kalau yang dimaksud itu enggak begitu juga sebetulnya pemahaman. Karena jarak antara imam dengan makmum itu, ya, nanti ada pembahasan di sini. Itu lebih kurang antara berapa hasta saya lupa, ya. Nggak sampai 2 meter, masih pokoknya penting kalau nanti ruangan ya, lebih bisa. Jadi saya mau kalah lagi, saya lihat lagi, ya. Misalnya imam di sini sendirian. Makmum kalau sholat masih bisa nggak bisa? Yang penting si makmum bisa lihat gerakan sholat imam. Ya, masih bisa. Nanti ada bahasa khusus itu. Ya. Sirot ya sudah saya sirot. Dan sirot ya. Tinggal sirot 1 kilo ini berapa meter? 13 meter loh. Ya apa? Ya. 13 meter. Kalau dalam satu ruangan masih dianggap ya apa namanya? Berjamaah sholatnya. Sedangkan nanti kita bahas banyak lewat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bangsa hukum Nabi tapi pada saat bangun dari hukum maupun dari sujud itu hukumnya Takbir. iya takbir. Itu yang pertama. Terus yang kedua di dalam kita sholat kita melakukan gerakan di luar dalam sholat lebih dari 3 kali itu karena nggak sah sholat kita. Dua itu aja. Ya. Takbiratul ihram itu hanya ada di awal takbiratul ihram ini. Ya. Jadi sebut takbiratul ihram itu bagi kita bahas. Ihram itu artinya takbir yang mengharamkan sesuatu yang sebelumnya halal. Namanya takbiratul ihram. Kenapa kok begitu? Karena begitu kita sholat mengucapkan kalimat Allahu Akbar, makan yang tadinya halal jadi haram ketika sholat kita lakukan. Minum yang tadinya halal ketika udah takbir haram kita lakukan lagi dan lain sebagainya. Itu namanya disebut takbiratul ihram. Nah, maka takbiratul ihram itu hukumnya rukun, ya. Yang dimaksud rukunnya di mana? Di ucapannya, di pengucapan kata Allahu Akbar itulah yang rukun. Adapun mengangkat tangan ini itu bukan rukun ini sunnah. Jadi boleh-boleh aja kalau ada orang yang sholat misalnya. Kalau kita lihat ulama-ulama banyak yang Timur Tengah, yang di mana. Jadi kalau sholat lagi ngobrol di Allahu Akbar. Nggak ada tangannya ada tuh. Yang penting mulutnya ucap, ya. Nah, kenapa? Karena mereka tahu ini ngangkat itu sunnah. Adapun mengucapkan takbir itu yang menjadi rukun, yang mesti dilakukan, wajib dilakukan. Adapun selain daripada itu dari awal sholat itu seperti rukuk, sujud, i'tidal dan seterusnya itu namanya takbir intiqal. Apa itu intiqal? Takbir yang memisahkan antara rukun yang satu dengan rukun yang satu yang berikutnya. Antara rukuk dengan sujud, ya. Antara i'tidal dengan sujud itu kan ada takbir tuh namanya takbir intiqal. Maksudnya apa? Memisahkan bahwa i'tidal itu sudah selesai karena kita mau ke sujud. Namanya takbir intiqal. Nah, takbir intiqal ini secara hukum baik pengucapannya maupun angkat tangannya itu adalah sunnah. Jadi kalau seandainya orang mau
takbir, ya males mungkin mulut diucap, ya. Langsung aja gitu, boleh, ya. Kalau sah, ya. Jadi cuma pahalanya ya, gitu lah. Kita mengucap Allah Akbar, malu sekarang, ya kan? Pahalanya besar. Tapi kan ada orang yang ini males-malesan, lagi baru mau tidur, ya suruh. Maka dia nggak akan mau tuh, males ya, nggak apa-apa. Yang penting asal jangan takbir ihram. Ya. Ya, tapi kalau dia lakukan itu sengaja, misalnya dia nggak anggap itu bukan bagian sholat, ya itu bisa batal sholatnya nanti. Karena talaqum ya, karena bermain-main ya dalam urusan sholat. Jangan menjadikan yang wajib itu sebagai rukun, ya, atau sebaliknya yang rukun menjadi yang wajib, yang rukun menjadi sunnah, yang sunnah menjadi rukun. Jangan. Ya, dianggap itu talaqum namanya, memain-mainkan hukum sholat itu nggak usah begini, nggak boleh. Ya. Nah, kecuali kalau memang dia nggak tahu sama sekali. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tadi, gerakan di luar sholat. Nah, kalau bicara tumanina cuma ada hanya di tempat-tempat. Tumanina cuma ada hanya di tempat-tempat. Yang pertama di rukuk, yang kedua di i'tidal, yang ketiga di sujud, yang keempat di duduk antara dua sujud. Tumanina ada di sujud. Lebihnya nggak ada tumanina. Tapi walaupun yang lainnya nggak ada tumanina, maka jangan sampai gerakannya gerakan besar lebih 3 kali. Nah, itu bisa dianggap membatalkan sholat. Yang dianggap gerakan besar gimana sih? Kalau kita waktu baru itu jelasin. Disebut apa namanya gerakan besar itu ketika ini yang bergerak. Ya. Tapi kalau ini yang bergerak, ya misalnya apa? Jadi sholat di sini gatal ya. Ya. Ditempel begini kalau mau 1000 kali nggak ada masalah. Ini dari awal ke akhir sampai sholat selesai, ya nggak masalah. Ini anggap gerakan kecil. Tapi kalau ini anggap gerakan besar. Kalau kita waktu balik begini, ya, ini anggap gerakan besar. Jadi kalau ada orang yang bergerak dengan gerakan yang mengangkat lengannya lebih dari 3 kali, itu yang bisa membatalkan sholat. Ya, itu kita bisa lihat dalam kitab Al-Bukhari ada penjelasannya tuh. Kalau di dalam kitab ini nggak ada, kita bisa lihat dalam kitab yang lain. Ada lagi mungkin? Oh, iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Wadi, perkenalkan dulu. Ustaz begini Ustaz, di episode yang lalu kan Ustaz sudah menjelaskan tentang sholat. Sholat itu nggak ada kompromi, mau sakit mau apa, sholat tetap harus dilaksanakan. Sekarang yang mau saya tanyakan adalah orang yang tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya untuk wudhu atau tayamum itu bagaimana Ustaz? Nah, nggak bisa menggerakkan tubuh tayamum atau wudhu gitu, apa diwudhukan sama anggota keluarga atau siapa gitu? Ya. Di antaranya itu caranya. Kalau memang orang itu sudah tak bisa menggerakkan tubuhnya, baik melakukan wudhu atau bertayamum, maka dia wajib diwudhukan atau ditayamumkan dengan anggota keluarga. Tapi yang mahram, yang tidak mengatakan wudhu, ya, jangan tetangganya yang perempuan yang wudhu dia ya selesai dulu batal dulu. Tetangganya yang perempuan. Nah, jadi caranya begitu. Kenapa? Karena tetap walaupun kondisi orang tersebut masih dalam keadaan akal masih sehat kan, artinya masih berfungsi akalnya. Cuma hanya sebatas nggak bisa bergerak saja tubuhnya, ya maka wajib sholat tetap. Nggak ada keringanan melakukan sholat wajib. Ya. Kecuali kalau memang udah nggak berfungsi sama sekali, akalnya nggak berfungsi, hatinya nggak berfungsi, berarti tinggal sholat tinggal yang berfungsi. Tapi kalau masih berfungsi, masih wajib. Ya, bahkan kalau seandainya nggak sama sekali bisa bergerak, dengan isyarat. Ya, isyarat baik dengan mata ataupun dengan hati. Ya, itu yang diperintahkan dalam Rasulullah. Karena sholat ini masya Allah ya, perintah yang istimewa. Tidak ada perintah yang Nabi dapatkan ya, sampai Nabi harus diisra dan mi'raj oleh Allah Subhanahu
peristiwa-peristiwa di antaranya tahlilul kiblah, kemudian turun ayat Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi, kemudian juga di antaranya raf'ul a'mal, ya, pengangkatan amal itu diangkat nih, baik amal yang sifatnya tahunan maupun yang sifatnya bulanan maupun yang mingguan maupun yang harian, ya. Kalau yang di Sya'ban ini yang tahunan diangkat, ya. Dan di Sya'ban ini yang tahunan diangkat, ya. Kemudian juga itu ada dalam kitab Madhab Sya'ban, dalam kitab Madhab Sya'ban dijelaskan. Kemudian lagi di dalam bulan Islam dan Mi'raj, ya, satu malam yang kita kenal dengan Sya'ban, ya. Itu hadisnya ada itu. Walaupun misalnya ada ulama yang mengatakan hadisnya kan, ulama kan pendapatnya banyak macam-macamnya, ya. Ada yang mengatakan ini sahih, ada yang mengatakan ini nggak sahih. Ini nggak ada masalah. Itu namanya apa ya? Ini sudah tuh baru satu keniscayaan kalau begitu. Namanya mukhtalaf, diperselisihkan dalam satu urusan itu hal yang biasa. Ya. Tapi menariknya ulama-ulama kita itu ada yang saling serang di situ. Di dalam kitab ini, ya, ini dijelaskan di sini antara ulama Syam, ya, dalam menghidupi malam nisfu Sya'ban itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh melakukannya berjamaah, ya, seperti pada umumnya mungkin kita ini nggak tahu begitu enggak. Boleh ibu aja, misalnya, ya, boleh nggak? Boleh. Ya. Ulama Syam itu bukan ulama yang baru, ulama di kalangan tabi'in maksudnya dia. Ya, arti kalau tabi'in berarti kan salaf maksudnya dia. Ya. Ada juga yang mengatakan nggak boleh kalau dilakukan bersama-sama, hanya boleh dilakukannya munfaridan sendiri-sendiri. Nah, tapi di antara dua pendapat itu ada yang mengatakan boleh dilakukan di masjid bersama-sama, ada yang mengatakan tidak boleh di masjid tapi di rumah sendiri-sendiri. Walaupun perbedaan pendapat itu mereka nggak saling serang, ya, mereka memuliakan umat yang nanti yang begini yang mana terserah. Enggak, yang satu nggak mengatakan nggak boleh nih begini, ini dosa, ini besar, ini enggak begitu. Tapi karena mereka masing-masing punya dalil, punya alasan, punya argumentasi yang mereka sampaikan dalam kita diterangkan, ya. Bukan nggak ada, makanya ya udah, kalau yang mau yang biasa dengan diskuan dijalanin, kalau yang nggak biasa ya udah nggak usah, nggak apa-apa, jangan nyerang gitu, jangan nyerang. Kadang-kadang kan nih keluaran ini serang juga, ya. Kalau mau nyerang tuh bukan yang di masjid baca yasin, di masjidnya yang gitar, jangan serang, nggak boleh, ya, jangan serang. Kalau baca yasin memang tempatnya di masjid tuh, ya. Tapi tempat di kuburan lain, lain lagi, macam-macam. Ya, wallahu a'lam. Soalnya itu ya, di kuburan. Insyaallah kita lanjutkan lagi nih. Semua yang ada, mohon maaf, ada kurang enak badan. Ya, mungkin karena kondisi juga. Ya, insyaallah kita semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Biarkan memberikan kesehatan secara sempurna. Rasulullah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.